What's up? Ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Wow, di hari-hari kemarin kita dihebohkan dengan perpindahan Marc Marquez, Martin ke Aprilia, dan juga efek dominonya setelah Ducati mengumumkan pembalap keduanya. Nah, salah satu yang dirasa adalah ternyata Martin tidak jujur kepada Ducati. Kok bisa? Kita bahas. Adanya pengumuman Aprilia dan Jorge Martin, ternyata ada kecurigaan sebenarnya Martin selama ini tidak jujur dengan Ducati. Hal ini disampaikan langsung oleh mantan pembalap MotoGP, Carlos Sainz. Carlos Sainz mengomentari kepindahan Jorge Martin ke Aprilia dan penandatanganan Marc Marquez untuk Ducati. Dari pihak Ducati, Carlos Sainz menilai mereka tidak berbohong ketika mengatakan akan mengambil keputusan mengenai pembalap resmi mereka di Grand Prix Italia. Meskipun keadaan tidak berjalan seperti yang diharapkan dari Borgo Panigale, kejutan sebenarnya datang dari Aprilia yang mengumumkan penandatanganan Jorge Martin pada Senin sore setelah tes Mugello. Pengumuman yang memicu efek domino dengan konfirmasi Marc Marquez sebagai pembalap resmi Ducati beberapa hari kemudian. Carlos Sainz hadir di GP Italia dan berpartisipasi dalam program Open Paddock Dazen, di mana dia menganalisis semua perubahan ini. Di Ducati, mereka tidak ingin kehilangan Marc Marquez. Di sisi lain, Carlos Sainz tidak percaya keputusan Ducati itu disebabkan oleh pelarian Jorge Martin ke Aprilia. Saya tidak tahu apakah itu keputusan yang dipaksakan. Mereka tidak ingin kehilangan Marc Marquez. Itulah perasaan yang dia berikan kepada saya. Saya pikir mereka sudah melihat potensi Marc Marquez. Mereka tahu bahwa dia telah pulih dengan sempurna dari cederanya. Mereka tahu bahwa dia sangat haus akan kemenangan. Mereka mengetahui potensi mereka dan apa yang dapat mereka hasilkan. Mereka sama sekali tidak suka jika dia menjadi lawan. Bisa jadi, dengan Marc Marquez di pabrikan lain, akan menjadi kondisi yang membahayakan mereka secara sportif. Namun, mantan pembalap tersebut curiga dengan cepatnya kesepakatan antara Aprilia dan Martin terlaksana. Saya yakin mereka sudah melakukan negosiasi dan negosiasinya sudah cukup clear sambil menunggu keputusan dari Ducati. Sesuatu yang tidak mengherankan mengetahui kedekatan hubungan antara Jorge Martin dan juga Alex Espargaro selama ini. Jadi lantaran itu, Carlos Sainz menilai bahwa sebenarnya Jorge Martin jauh-jauh hari sudah deal dengan Aprilia dengan semua kesepakatannya, dengan semua nilainya, hanya menunggu dari Ducati akankah merekrutnya atau mengecewakannya. Menurut teman-teman, benar nggak yang diomongin Carlos Sainz? Coba komen. Berita kedua, adanya Marc Marquez yang pindah ke pabrikan dinilai belum selevel dengan Valentino Rossi. Wow. Lorenzo dan rencana setelah Marquez bergabung dengan Ducati mengatakan bahwa dia tidak ada di level Rossi, tapi itu yang paling mediatis saat ini. Bursa transfer MotoGP sedang on fire. Meskipun Kamis lalu tampak jelas bahwa Jorge Martin akan mengenakan pakaian merah tahun depan, dalam seminggu terakhir keadaan telah berubah secara radikal. Jorge Lorenzo telah menganalisis semua perubahan tersebut dalam program Dazen Open Paddock. Pemain asal Mallorca itu mengaku merasa terkejut dengan semua kejadian tersebut. Pertama, karena pemberitaan Martin dengan Aprilia. Kemudian jelas bahwa Ducati mengincar Marquez setelah pengumuman Aprilia itu. Tapi, kaget karena menurut saya akan bagus kalau Marc Marquez bertahan di Pramac dengan motor 2025. Tapi yang jelas, rencananya jauh lebih ambisius. Lorenzo meyakinkan bahwa Marquez telah memainkan kartunya dengan cara terbaik. Bahkan bertanya kepada Gigi Dalikna apakah dia akan terus berada di Ducati selama 2 tahun ke depan. Namun di sisi lain, ada rencana Ducati. Jelas bahwa rencana Gigi dan Ducati adalah mempertahankan ketiganya. Martin berbaju merah dan jika dimungkinkan Marc Marquez di Pramac. Tapi Marc Marquez tidak punya rencana itu. Dan ternyata ancaman dari Marc Marquez itu berdampak. Dia telah memainkan kartunya dengan mengatakan di media dan juga saya kira secara pribadi bahwa dia tidak akan pergi ke Pramac dan dia menginginkan pabrikan resmi. Ducati ketakutan dan satu-satunya pilihan mereka adalah memilih untuk mempertahankan Marc Marquez dengan cara memberinya pabrikan Ducati. Setelah bertahun-tahun mengalami hasil yang kering dan cedera, sekarang Marquez memiliki kekuatan itu dan tanda bahwa Marc Marquez telah kembali seperti sebelum tahun 2020. Ketika Marc Marquez kembali berjuang meraih kemenangan, penonton MotoGP dan juga Pedro Acosta semakin bertambah.
Saya tidak akan mengatakan bahwa MotoGP saat ini selevel dengan saat-saat indah Valentino Rossi. Tapi memang benar, sejauh ini itu adalah yang paling layak untuk media. Memang sih, Marc Marquez sekarang adalah center dari media setelah pensiunnya Valentino Rossi. Karena memang tidak ada pembalap-pembalap baru yang bisa dibilang secara marketing bisa menyamai dari Marc Marquez. Andrea Dovizioso mengatakan bahwa mungkin dia akan kembali ke MotoGP. Dovi muncul kembali setelah kecelakaan dan membuka pintu untuk kemungkinan kembali ke MotoGP. Mantan pembalap Ducati itu terlihat di sirkuit dan melakukan akhir pekan lalu di rumahnya di Grand Prix di trek Mugello. Nah, ketika ditanya apakah masa depan Dovizioso di MotoGP, Dovi mengatakan bahwa saya tidak akan pernah mengatakan bahwa saya tidak mau dan tidak akan pernah kembali ke MotoGP lagi. Selama itu, untuk bisa mengembangkan MotoGP untuk menjadi lebih baik, saya selalu siap dan pintu saya selalu terbuka. No, in this moment is too early, but the door is open. Wow, jika Andrea Iannone Dovizioso kembali ke MotoGP, kira-kira di tim mana ya? Apakah Yamaha-nya milik Pramac? Coba komen.